Perkenalkan, nama saya Siti Juleha dari Stikes Cirebon. Saya dari Prodi S1 Keperawatan, tingkat 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang AGD, Interpretasi Analisa Gas Darah. AGD ini salah satu tes laboratorium untuk mengukur tingkat keasaman atau pH, untuk mengukur oksigen atau O2, dan untuk mengukur karbon dioksida CO2 dalam darah. Untuk pemeriksaan AGD ini, darah yang diambil biasanya dari pembuluh darah arteri brachialis atau femoralis. Tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat suatu gangguan pada pertukaran gas di paru-paru. Yang pertama yang kita harus tahu itu nilai normal pemeriksaan AGD. Untuk nilai normal pH, nilainya 7,35 sampai 7,45. Untuk CO2 35 sampai 45 mmHg. Dan untuk HCO3 nilai normalnya 22 sampai 26 mmol atau m/l. Jika pH di bawah 35 berarti asidosis. Bila pH di atas 45 berarti alkalosis. Pada komponen lebih dari 45 dikatakan alkalosis. Jika CO2 lebih tinggi dikatakan asidosis. Jika nilai CO2 lebih rendah dikatakan alkalosis. Selanjutnya, respiratorik atau metabolik. PaCO2 mengindikasikan respiratorik, HCO3 mengindikasikan metabolik. Selanjutnya cara menginterpretasikan hasil AGD dengan tik-tak-tuk. Jika nilai pH 7,26 itu masuk kategori asidosis. Jika HCO3 dengan nilai 18 itu termasuk asidosis juga. Jika CO2 dengan nilai 32 itu masuk ke alkalosis. Jika nilainya dalam vertikal seperti ini dikatakan metabolik. Jika hasilnya seperti ini bisa dikatakan jika hasil akhirnya seperti ini bisa kita simpulkan dengan yaitu asidosis metabolik. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah tingkat kompensasi. Tingkat kompensasi AGD ini terdiri dari 3. Yang pertama, jika pH normal, CO2 dan HCO3 abnormal, maka terkompensasi penuh. Jika pH abnormal, CO2 dan HCO3 abnormal, maka terkompensasi sebagian. Jika pH abnormal, CO2 atau HCO3 abnormal, berarti itu tidak terkompensasi. Kita kembali ke kasus yang tadi. Nilai pH
HCO3 dan dalam keadaan abnormal, dan CO2 juga dalam keadaan abnormal, maka nilainya disebut dengan terkompensasi sebagian. Dan kesimpulannya pada kasus tadi yaitu asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Lanjut pada kasus berikutnya, jika nilai pH normal masuk ke dalam kolom netral, jika CO2 dalam keadaan abnormal masuk ke dalam kategori alkalosis. Jika nilai HCO3-nya berada dalam abnormal, masukkan ke kolom alkalosis. Jika HCO3 dengan nilai sekian masuk ke kategori asidosis. Carilah nilai yang terdekat dari pH. pH-nya itu 7,43, lebih dekat ke CO2, maka disimpulkan alkalosis respiratorik terkompensasi penuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.